Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Movie Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview film yang berjudul The Billionaire. Dirilis tahun 2011 yang dibintangi oleh Farshara, Song Bong-suk, dan Walan Lak. Untuk kalian, tonton film ini karena banyak inspirasi dan motivasi di dalamnya. Film yang diadopsi dari kisah nyata menceritakan tentang seorang anak muda, Top Itipat, yang mempunyai ambisi besar untuk menjadi seorang pengusaha muda sukses. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, jalan yang harus dilaluinya tidak mudah. Bagaimana keseruan cerita selanjutnya? Sebelum itu, lingsingkan baju, rapatkan resleting, pasang telinga, pasang mata, dan buka mata hati. Baiklah, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go bro. Cerita berawal dari seorang anak muda yang berumur 16 tahun. Namanya Top Itipat, sering dipanggil Top. Ia seorang pelajar, namun ia sedikit nakal, kurang memperhatikan peraturan dan pelajaran, bahkan bermain game online pada waktu pelajaran komputer di kelas. Di tengah-tengah bermain, Top didatangi oleh pemain game lain, meminta senjata kepunyaannya dengan imbalan akan mentransfer uang senilai 500 SGD atau setara 12.000 baht. Kalau dirupiahkan sih 5.500.000-an gitulah ya. Dari hal tersebut, Top memulai bisnis jual beli senjata dalam game online hingga ia bisa membeli mobil dari hasil itu. Namun, bisnis tersebut tidak bertahan lama karena akun game Top diblokir, dianggap digunakan untuk komersial. Di samping itu, Top mempunyai seorang pacar yang bernama Lin. Ia satu sekolah dengan Top, yang mana ia selalu memberikan support pada Top, tapi Top sering mengabaikannya. Pada saat itu banyak sekali bermunculan masalah-masalah atau konflik-konflik. Konflik awal yang pertama muncul ketika Top ditipu saat membeli 50 unit DVD player untuk bisnis, yang ternyata bajakan dan mudah sekali rusak. Top membawa kembali semua DVD tersebut ke toko tempat dia membeli untuk mengembalikannya. Namun barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Lalu ia melemparnya ke meja dan langsung kabur. Pada saat itu pula, orang tua Top sangat marah. Ayahnya bernama Foran dan ibunya bernama Mia. Ditambah lagi, Top yang tidak masuk seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Top hampir diusir karena hal tersebut. Namun, ambisinya untuk berbisnis tidak surut. Ketika Top berada di Food Expo atau pameran makanan, Top terinspirasi untuk berbisnis kacang. Dari situ ia membeli mesin kacang untuk memulai bisnisnya lagi. Dari sini paman Top membantunya untuk berbisnis jualan kacang gorengan khas Thailand di mall. Pamannya bernama Yayan. Bisnis kacang Top membuahkan hasil yang cukup baik. Bisnisnya mulai berkembang. Namun muncul konflik berikutnya ketika stand kacang Top tidak boleh lagi berjualan di mall, dikarenakan asap yang dihasilkan mesin tersebut mengotori atap mall. Manajemen mall menyuruhnya untuk mengecatnya kembali sebelum matahari terbit. Pada saat malam hari, ia diusir oleh satpam mall karena sudah waktunya tutup. Top pun menyogoknya, namun ia tidak mau dan memarahi. Kemudian manajemen mall membatalkan kontrak dan tidak mengizinkan Top untuk berjualan kembali. Tidak sampai di situ konfliknya. Orang tua Top bangkrut dan memutuskan untuk pindah ke Cina. Namun Top memilih untuk tetap tinggal di Thailand. Orang tuanya Top berjanji akan membelikannya tiket untuk menyusul mereka ke Cina dan menetap di situ. Pada saat Top pulang ke rumah, ia melihat rumahnya dalam proses penyitaan bank. Kemudian ia mendatangi Lin untuk curhat masalah yang dialaminya. Lin selalu memberikan semangat dan motivasi pada Top agar ia tetap kuat. Saat itu Lin sedang makan cemilan rumput laut. Kemudian Top berinisiatif untuk berbisnis rumput laut karena sangat jarang dijual di Thailand. Pada awalnya Top membeli rumput laut mentah dan menggorengnya sendiri dengan bantuan pamannya. Tetapi rasa rumput laut tersebut pahit. Top tidak menyerah. Ia membeli rumput laut mentah lagi dan menggorengnya kembali hingga menghabiskan berkardus-kardus rumput laut. Tetapi rasa rumput lautnya tetap saja pahit. Suatu ketika Top pulang dari membeli rumput laut mentah. Rumahnya dalam keadaan gelap. Top masuk dalam keadaan bingung mencari di mana pamannya. Saat Top melihat ke arah dapur, Top terkejut. Pamannya tergeletak di lantai karena terlalu memaksakan diri menggoreng rumput laut.
Paman Top harus dirawat di rumah sakit. Keesokan hari, Top kembali menggoreng rumput laut mentah, dan rasanya masih sama sih, tetap pahit. Tersisa hanya 1 bungkus rumput laut yang jatuh pada waktu hujan ketika pamannya terjatuh. Dengan ragu, Top menggoreng rumput laut tersebut. Top terkejut, rumput laut yang digorengnya tidak pahit. Pada akhirnya, Top menemukan cara untuk rumput laut itu tidak pahit saat digoreng, dengan cara diembunkan atau dicelupkan ke dalam air sebelum digoreng. Top kemudian kembali lagi berjualan di mall bersama pamannya. Di situ ia yakin bisa mengumpulkan uang. Kemudian orang tuanya Top menelpon. Top pun menanyakan berapa hutang yang dimiliki ayahnya. Setelah mendengarnya, ia pun terkejut. Tapi dengan optimis, ia akan berhasil mengumpulkan uang yang banyak, karena bisnis rumput laut Top sangat diminati oleh masyarakat. Top berinisiatif untuk bekerja sama dengan 7-Eleven untuk mengembangkan bisnisnya. Saat ia mendatangi kantor 7-Eleven, rupanya masih belum memenuhi syarat, karena kemasannya terlalu besar dan harganya pun terlalu mahal. Top kembali pulang dan membuat kemasan rumput lautnya menjadi lebih efektif, seperti yang disarankan oleh Nona Pu. Nona Pu ini dia seorang direktur di 7-Eleven. Keesokannya, Top mendatangi kantor 7-Eleven untuk kedua kalinya. Dengan rasa pedenya akan diterima, ia harus rela menunggu lama di sana karena Nona Pu yang sedang padat dengan rapat. Sehingga ia pun tidak sabar lagi dan langsung pergi dari sana. Ketika itu ia meninggalkan rumput lautnya di lift. Orang-orang pada mengambil dan mencicipinya. Pada saat Nona Pu masuk lift, rupanya masih tersisa 1 di situ. Lalu ia mencobanya. Kemudian ia langsung mengabari Top kalau ia diterima dan disuruh datang untuk membuat kontrak kerja. Kemudian kerja keras Top pun membuahkan hasil. Singkat cerita, Top menjadi pengusaha yang sukses. Penghasilan per tahun mencapai 1.500 juta baht, kalau dirupiahkan sekitar 450 miliar rupiah. Mempunyai 2.500 karyawan dan mengirimkan produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven. Kemudian dia mengekspornya ke 27 negara di dunia, hingga dapat mempunyai perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Film pun berakhir. Bisa diambil kesimpulan dari cerita film ini bahwa bila kita berpikir kita akan kaya, maka kita akan kaya. Bila kita berpikir kita sukses, maka kita akan sukses. Cara berpikir yang baik akan memberikan kekuatan. Jadilah pribadi yang selalu berpikir positif dan optimis. Sekian, see you next video. Thank you.